Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aris Peran. Jadi sekarang kita akan meliput lagi kegiatan yang ada di Kabupaten Palawang, yaitu di SMA Negeri 1 Kecamatan Penopo. Oke, jadi kegiatan apakah itu? Saksikan video ini selengkapnya dan jangan di skip. Terima kasih. Pak Rino ini suhunya personil Satres Narkoba dulunya, suhunya jadi polisi yang penindak tentang narkoba. Ada yang mau maju depan membaca? Yang pertama, jumlah pemakai bertambah terus. Yang kedua, jenis kelompok pemakai atau lintas sektor. Yang ketiga, daerah penyebaran semakin meluas. Yang keempat, penyakit makin berbahaya. Kelima, jenis, kualitas dan jumlah narkoba. Keenam, sindikat semakin kuat, piawai dan profesional. 7, dampak negatif semakin meluas. Siap, Ya, disinilah peran-peran adik-adik sekalian, anak-anak siswa-siswi sekalian. Selepas dari sini kalian bisa sebagai duta ataupun sebagai penyampaian kepada masyarakat bahwa Pak, ini jenis narkoba, Pak, ini bahayanya, Mak, ini dia, B, ini dia. Inilah guna-guna kalian. Polisi juga mau menangkap anggota polisi yang menggunakan narkoba. Jangan kalian berpikir, Pak, polisi itu cuma menangkap masyarakat, tidak. Banyak juga polisi menggunakan narkoba. Akan tetapi hukuman dia cuma make sedikit cuma sekali, otomatis langsung dipecat. Terutama pada kerja otak kalian, belum dia nyerang ke organ yang lain, otak dulu yang diserang itu. Ya. Kalau otak kamu sudah diserang dengan narkoba, otomatis dari otak itu nyebar dalam seluruh badan. Mulai dari buyang lah, mulai dari nyambung lah, karena fisik kamu lemah lah. Otak dulu yang diserang, belum dinyerang lain. Penyalahgunaan. Karena dibilang penyalahgunaan itu adalah karena tidak sesuai dengan ketentuan medis. Ya. Jadi narkoba itu bisa digunakan oleh medis asal dengan sesuai dengan ketentuan dari undang-undang kesehatan maupun dari resep dokter. Contoh, kalau kalian misalnya perempuan yang lagi mau hamil misalkan, yang lagi mau melahirkan, kira-kira kalau tidak dibius bagaimana rasanya? Sakit kan? Tadi kan saya mau ngobrol, cuma main-main itu ada Nama saya Septi Zinapla dari kelas 11 MIA 1. Ciri pengguna: berjalan sepoyongan, bicara peluh, selalu terlihat mengantuk, terdapat tanda bekas suntikan sasaran di bagian tubuh, mengabaikan kebersihan diri, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, menghindari kontak mata langsung dengan orang lain, kamar tidak mau diperiksa, selalu terkunci, sering menerima telepon tamu yang tidak dikenal, ditemukan obat-obatan, kertas timah, jarum suntik, korek api di kamar, di dalam tas, malas untuk belajar bagi siswa, kurangnya sikap disiplin, sering bersaring bengong atau linglung, sering membolos di sekolah, mengabaikan kegiatan ibadah, menarik diri dari aktivitas bersama keluarga, sering menyendiri, bersembunyi di kamar tidur, kamar mandi, tempat tertutup lainnya. Nama saya Khairuddin dari kelas 12 IPS 4. Izin bertanya, Pak. Untuk tadi kan menemukan barang seperti untuk penggunaan sabu tadi, bisa ditemukan bagaimana cara prosedur pelaporannya. Misal sering teman itu
menemukan pohon ganja di tengah hutan? Yang kedua, dari bahan baku apa sabu itu dibuat? Ya. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang pertama tadi bertanya tentang bagaimana kalau kita menemukan kebun ganja. Ya. Kita tahu tuh kebun ganja itu bagaimana bentuknya, bagaimana daunnya sudah kalian tahu tidak? Kalau kalian sudah mengetahui, kalian rekam video. Wah, ini kebun ganjanya ini berada di desa ini, ya kan? Kalian kan mudah kan buat video kan? Ini posisinya ini wilayah ini. Yang melalui inilah open kamera. Nah, oh lokasi ini open kamera. Setelah kalian dapat bukti, diam, ya. Karena akan diproses di pengadilan. Kalau anak pelajar menggunakan narkoba, ya, kalau dia ada di posisi di sekolah, kita panggil, kemudian kita lakukan pembinaan terhadap anak tersebut. Kita panggil kedua orang tuanya tersebut dan kita tanyakan apa permasalahan ini tersebut bisa menggunakan narkoba, ya, khususnya ada di sekolah. Apakah orang tuanya tahu dia menggunakan narkoba, atau ada permasalahan di rumahnya, atau ada permasalahan lain? Karena kenapa? Posisi ada di sekolah. Nah, kembali tergantung dari pihak sekolah. Apakah pihak sekolah ingin mengeluarkan anak tersebut? Ya? Apakah ingin segera dilakukan pendidikan secara hukum? Ya? Kita kembalikan ke pihak sekolah. Kalaupun kita bawa dia ke polsek, kita lakukan pendidikan secara hukum, ya, berdasarkan dengan apa yang dia perbuat dan pasal yang kita terapkan, apakah bisa membuat kalian jerah? Apakah bisa membuat kalian ingin berubah? Apakah bisa membuat kalian ingin tidak lagi mengurangi hal tersebut? Kembali ada di diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Septo Agustinus, berasal dari IPS 1 dan alamat saya di Saranggola. Di sini saya ingin bertanya tentang iPhone. Saya ingin bertanya dua hal dari bahan-bahan iPhone. Pertama, pembuatan iPhone. Kedua, pemakaian iPhone. Ya, pertama, iPhone. iPhone itu kadarnya iPhone itu sebenarnya kita tidak tahu ya, karena kenapa? iPhone itu kan memang sejenis bahan kimia, makanya tadi kan bahan adiktif. Jadi ternyata iPhone itu memang benar. Berdasarkan dengan dari bahan kimia tersebut, dia bisa merasakan fly, bahwa membawa dia berangan-angan untuk bisa terbang, bahwa aku ini ternyata enak. Ya. Bapak perhatikan kebanyakan ada di kota Palembang, kalau dilihat mulai berguyur. Ya. Itu bisa ditangkap, ya. Tapi tidak kita menindak mereka itu secara hukum. Karena kenapa? Dia termasuk bahan adiktif, bahan yang ringan. Dia kena di undang-undang kesehatan. Kita melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Rahman dari kelas 12 IPA 2. Ketika saya melihat para pengguna narkoba, menyimpulkan bahwa kondisi psikologis atau kondisi mental sang pengguna memiliki hubungan dengan hubungan yang melatar belakangi pelaku menggunakan narkoba. Apakah itu benar? Oh ya. Ya benar. Ya, terima kasih. Dia langsung mengarah ke psikologis seseorang, bagaimana dia berpikir untuk melakukan menggunakan narkoba. Tanya hebat itu. Dorongan. Ya, psikologisnya. Apa ya? Jadi untuk psikologinya itu dorongan dia menggunakan narkoba itu satu, mungkin dalam rumah tangga atau keluarganya itu ibu sama ayahnya sering cekcok. Jadi mentalnya turun karena dia misalnya untuk menanggapi untuk hal di dalam keluarga itu dia keluar dengan kawan-kawan mencari kesenangan sendiri. Akibat itu karena dia pergaulannya salah menggunakan narkoba.
Jadi yang kedua, gara-gara kawan ngajak, yuk kita ke sana. Sekali diajak, nyicip, tidak galak. 2 kali diajak, nyicip, tidak galak. Karena ada dia gangguan dalam keluarga atau yang ketiga karena dia dalam belajar. Mungkin dalam belajar itu dia susah untuk mempelajari pelajaran. Karena kawan yang ngajak, yuk, kalau bisa mendorong aktivitas kita, bisa berpikir kita lebih luas lagi. Yuk kita pakai sabu. Nah, gara-gara ajakan lah itu. Itulah, terima kasih deh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Nah, ini masih dingin ya. Tolong sebutkan macam-macam narkotika. Pertama sabu, 2 ganja, 3 ekstasi, 4 iPhone, 5 miras. Siapa yang bisa menyebutkan Pancasila? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam keseluruhan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, teman-teman. Siapa yang bisa menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945? Maju. Langsung muncul ya. Harus lancar ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini minumnya, ini lembarannya. Dia loh. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Polisi tadi mungkin Anda bisa. Herudin, silakan. Untuk kesimpulan yang bisa kita dapat pada hari ini yaitu yang pertama, bahwa narkotika itu tidak ada untungnya sama sekali. Yang kedua, kita sebagai pemuda penerus bangsa harus bisa bagaimana caranya agar menjauhi narkoba itu dengan baik. Yang ketiga, hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak Polisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, satu lagi, Ibu kira ada yang kalian mengadopsi ilmu yang Bapak Polisi sampaikan tadi? Di sini pesan kalian apa? Sampaikan ya di sini. Perempuan ada yang bisa nggak? Wanita? Pesan-pesan yang disampaikan oleh para polisi untuk
menjauhi dan melindungi diri sendiri dari narkoba. Baik, seru, asik. Sesano, tolong lebih banyak lagi memberi ilmu kepada siswi dan mahasiswa sekolah lain. Kegiatan terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Sekarang setelah selesai kegiatan, mungkin ada penyampaian dari Bapak ya berdua hari ini untuk siswa-siswi kita tadi. Ya, yang pertama kami terima kasih dengan pihak sekolah sudah mengundang kami dari kepolisian, khususnya di Polsek Pendopo. Saya sendiri sebagai Kanit Reskrim Ibda Syed Rizal bersama dengan Kanit Binmas dengan Bribka Rino. Kami di sini memenuhi undangan dari pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan narkoba dan juga kenakalan remaja. Karena kenapa? Karena narkoba di sini sangat meluas, khususnya di wilayah Pendopo, dan juga kenakalan remaja semakin meningkat. Jadi kami merasa sangat antusias dengan kegiatan tersebut, dan kami berharap juga dengan kegiatan ini bisa berdampak hal yang positif. Dengan kegiatan ini bisa menambah semakin wawasan anak-anak terhadap tentang bahaya narkoba. Oke, siap. Mungkin dari Pak Rino ada tambahan? Cukup itu aja kan untuk teman-teman. Mudah-mudahan untuk SMA Negeri 8 ini semakin maju, dan narkoba yang untuk wilayah di Pendopo ini semakin berkurang sejak adanya penyuluhan narkoba dari Kanit Reskrim Ibda Sueb Rizal dengan saya Kanit Binmas Pendopo. Mudah-mudahan seluruh di wilayah Pendopo ini habis narkoba. Amin. Wilayah Palawang nih. Oke, siap. Amin. Terima kasih Pak.